wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak tadi sudah melakukan absensi di grup WA, juga menyanyikan lagu Tanah Airku. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Sela dipimpin berdoa. Ayo Mbak Sela. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillah. Oke, terima kasih. Kaca kulit dimakan gajah, dilihat orang, gajahnya malu. Sebelum kita pergi ke sekolah, lebih baik sarapan dulu. Tadi siapa yang sudah sarapan? Saya, Bu. Ampun, Mas Okta? Sudah. Mbak Sela, Mbak Silvi sudah sarapan belum? Yang baru saja Bu Guru bacakan itu namanya apa? Pantun. Pantun. Kira-kira isinya atau amanatnya apa ya dari pantun yang Bu Guru bacakan? Belum kita pergi ke sekolah, lebih baik nopo? Sarapan dulu. Dulu supaya kita punya tenaga. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mempelajari tentang isi dan amanat pantun, yang kedua tentang organ peredaran darah hewan, yang ketiga tentang gambar bercerita. Sekarang anak-anak akan mempelajari tentang amanat atau isi pantun. Kita perhatikan dulu nggih PowerPoint berikut ini. Jalan-jalan naik delman tujuannya ke kolam renang. Bermain-main bersama teman biar hati merasa senang. Amanat dari pantun ini adalah kalau kita bermain bersama dengan teman-teman itu akan lebih menyenangkan daripada kalau kalian bermain sendiri. Dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dalam membaca pantun, kita harus memperhatikan kekerasan bunyi, karena keindahan pantun terletak pada kekerasan bunyi. Adik-adik perhatikan pelafalannya. Ketika melafalkan kalimat pertama dan kedua, kalian bisa melafalkan dengan lafal yang pelan dan intonasi yang jelas, seperti ini. Anak ayam, turun 10, mati 1, tinggal 9. Pada kalimat ketiga, kalian bisa melafalkan dengan nada yang cukup tinggi dan intonasi yang tegas seperti ini. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, satu pun jangan ketinggalan. Baca itu tulisannya, ada Ada kucing. kucing kejar ular. Oke. Ada kucing kejar ular. Melompat ia ke pohon jambu. Jadilah anak yang rajin belajar agar tercapai cita-citamu. Ya, terima kasih Mbak Nina sudah dibacakan. Kalau kita jadi anak harus apa? Anak sekolah harus rajin. Rajin belajar. Ya, rajin belajar supaya dapat mencapai cita-cita. KPD Bahasa Indonesia itu untuk menuliskan amanat pantun. Kemudian tugas yang kedua membuat pantun nasihat dengan tema hewan. Beri waktu 20 menit. Anak-anak di rumah ada yang memelihara kucing? Ada yang punya kucing? Enggak, Bu. Tidak ada. Kalau kalian di rumah memelihara hewan apa? Ayam sama itik, Bu. Kalau kalian punya hewan peliharaan, apakah kalian rawat dengan baik? Diberi makan, diberi minum, atau dibiarkan saja? Dikasih makan minum, Bu. Kalian pernah melihat hewan peliharaan kalian terluka? Misalnya ketabrak atau Pernah, Bu. kalau Sayapnya patah. sayapnya patah. Kalau hewan-hewan itu terluka, kira-kira mengeluarkan apa ya? Saya betul sekali, mengeluarkan darah. Berarti hewan itu juga memiliki sistem peredaran darah seperti manusia. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Di sini sistem peredaran darah hewan itu dibagi menjadi dua. Peredaran darahnya itu tidak melewati pembuluh darah, tetapi melewati rongga-rongga dalam tubuh. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup itu peredaran darahnya melalui pembuluh-pembuluh darah yang saling berhubungan. Adalah belalang. Peredaran darah pada serangga berupa sistem peredaran darah terbuka. Ada kata
berupa sistem peredaran darah tertutup. Jantung kata terdiri dari dua ruangan serambi yang berdinding tipis. Di video tadi ada hewan apa? Kata sama belalang. Belalang dan kata sistem peredaran darahnya sama? Beda. Berbeda. Tadi belalang sistem peredaran darahnya apa? Terbuka? belalang. Belalang Buka. terbuka. Sedangkan kata sistem peredaran darahnya tertutup. Mengerjakan LKPD yang IPA ya, organ peredaran darah hewan. Terlihat gambarnya? Terlihat gambar apa ya anak-anak itu? Hasiput. Dan rakyatnya berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, ini kemarin kalian sudah membawa buku paket, bisa buka halaman 102 sampai 103. Di situ ada cerita tentang Raja Siput dan Kancil. Kamu lihat ini ada dua anak sedang menulis. Gambar Raja Siput dengan rakyatnya sedang berdiskusi. Nah, dari gambar itu kamu bisa mengira-ira ceritanya seperti apa. Fungsi dari gambar cerita ada 5. Yang pertama untuk memperjelas alur atau isi cerita. Cerita biasa digunakan dalam komik, cover atau sampul, macam menentukan ide atau gagasan, atau membuat gambar cerita dengan deskripsi. Suatu hari Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Kita akan membahas tentang LKPD yang sudah dikerjakan. Sudah ada beberapa anak yang mengirimkan tugas ke Bu Guru. Nah, di sini ada jalan-jalan ke pasar aja, jangan lupa membeli kaca. Kalau kamu ingin pintar, haruslah rajin membaca. Amanat atau isinya, ini jawaban dari Mas Okta. Kalau kamu ingin pintar, kamu harus rajin belajar. Nida? Tambun? Sudah, nopo Mbak Nida amanatnya? Harus rajin belajar. Yang organ peredaran darah hewan itu ada berapa macam? Siapa yang masih ingat? 2. Organ peredaran darah terbuka dan yang satu organ peredaran darah tertutup. Oke, betul sekali. Gambarnya dari Mbak Nida. Benar nggih? Gambarnya ada gambar kancil dan juga gambar kura sedang berbicara. Waktu Zoom pertama itu kita belajar apa saja ya? Pantun. Pada pembelajaran kedua ini kita belajar mengenai organ peredaran darah hewan, tentang amanat pantun, dan gambar bercerita. Jangan lupa belajar supaya besok nilainya bagus. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, Mbak Nida saged memimpin berdoa teman-temannya. Saged. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melakukan evaluasi. Kalian sudah menerima soalnya semua? Ya. Jangan lupa diberi nama dan